memang kita harus memahami dari komposisi atau penduduk Indonesia yang akan bisa memilih di tahun 2024, kurang lebih 205 juta orang. 60%-nya merupakan dari kalangan generasi milenial dan juga generasi Z, termasuk adalah pemilih pemula. Oleh karena itu memang partai-partai politik, khususnya kami, Partai Demokrat, sangat serius untuk menggapai suara anak muda. Ya, kita bayangkanlah ya, bentangan tanah air kita dari Sabang sampai Merauke, ya Miangas ke Pulau Rote itu, kalau tidak semua untuk semua, lantas apa? Terutama sekali yang sangat dijaga oleh beliau, keberlangsungan bangsa kita, tidak boleh ada potensi keterbelahan. Partai Demokrat seperti yang sudah sering kita bicarakan sejak tahun 2014, suaranya turun terus ke dasar jurang. Pemilihan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat oleh SBY juga ternyata tidak mengangkat suara Partai Demokrat. Padahal apa sih kurangnya Agus? Ada istilah yang mengatakan bahwa nafsu besar, tenaga kurang, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, sama dengan nggak jadi apa-apa ya, nafsunya besar tapi tenaga kurang. Ya, susah. Nah, ini mirip dengan yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat. Siapa? AHY. Bapak SBY mangkrak itu pinta duitnya untuk kembalikan kepada masyarakat Indonesia. Itu yang baik lah begitu. Kalau saya begitu. Pertama kalau saya jadi Ketua Demokrat, pertama saya turun ke pelosok desa, yang sangat desa, bukan turun ke pelosok kota desa, bukan. Partai Demokrat Kota Madiun targetkan 6 kursi dalam pemilu 2024. Tegaskan kembali Usung Maidi. DPC Partai Demokrat Kota Madiun menargetkan memperoleh 6 kursi dalam pemilihan legislatif 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun, Istiono, menegaskan optimisme tersebut bukan tanpa sebab. Di kursi DPRD Kota Madiun, Partai Demokrat memperoleh 4 kursi, hanya di bawah dari PDI Perjuangan dengan 6 kursi. Memori kemenangan pemilihan legislatif 2009 sampai 2014 juga masih segar diingatan para kader. Harapan tersebut semakin besar dengan masuknya elektabilitas Partai Demokrat dalam 3 besar nasional berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Selain kekuatan mesin partai, Istiono yakin keberhasilan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam membangun kota pendekar akan turut mengerek suara Partai Demokrat. Istiono menegaskan jika memang Partai Demokrat memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Madiun dapat mengusung calon kepala daerah serta wakil kepala daerah sendiri, maka Partai Demokrat akan kembali mengusung Maidi. UGM sudah buktikan ijazah asli, sekarang Bambang Trimulyono sebut Presiden Jokowi pernah tak naik kelas di SMA. Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia sebelumnya telah angkat suara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dia menjelaskan Insinyur Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. Tak hanya itu, Joko Widodo pun dinyatakan lulus UGM sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM. Penulis Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, lewat bukunya menyatakan Presiden Jokowi pernah tidak naik kelas ketika duduk di bangku SMA. Ini disampaikan oleh Refli Harun dalam YouTube channelnya Senin 24 Oktober 2022. Tapi intinya, katanya Bambang Tri melayangkan dugaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah mempertanyakan soal keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Jokowi. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Diketahui, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan atau tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah
SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Deklarasi Anies jadi capres, Nasdem harus bayar mahal. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden masing-masing. Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, sejauh ini, Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat serangan. Agung Baskoro menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi menterinya Jokowi. Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi. Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan. Menurut dia, Surya Paloh yang bertanggung jawab moral untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDIP dan Golkar. Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik. Akan tetapi, kata Agung, terobosan politik yang Nasdem lakukan ini harus dibayar mahal. Nasdem justru diserang. Ganggu PDIP yang mau calonkan Puan. Sementara itu, Agung berpendapat strategi Nasdem dalam mencapreskan Anies ini mengubah konstelasi politik nasional. Dia melihat dengan dideklarasikannya Anies, Ganjar Pranowo menjadi lebih berani, sehingga koalisi lain pun mesti bergegas memutuskan calonnya. Maka dari itu, Agung menilai wajar apabila PDIP menjadi partai yang paling banyak melancarkan serangan ke Nasdem. Dia menyebut PDIP menyerang Nasdem mulai dari harus dikeluarkan dari koalisi pemerintah hingga menteri-menterinya segera kena reshuffle. Perempuan penerobos istana dikenal tertutup di masyarakat. Ketua RT jarang sosialisasi sama orang. SE 24 tahun yang diduga merupakan wanita bersenjata penerobos Istana Merdeka dikenal tertutup di masyarakat. SE 24 tahun diketahui merupakan Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nurjanah Ketua RT sempat SE, 24 tahun tinggal mengatakan terduga pelaku itu merupakan ibu rumah tangga. Ia tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang masih balita. Nurjanah menyebut SE 24 tahun dan suami sehari-harinya tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Senada dengan Ketua RT Nurjanah, tetangga pelaku Kisouko, 36 tahun juga menyebut SE tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Kini pihak kepolisian diketahui tengah melakukan penggeledahan rumah terduga pelaku penerobosan Istana Presiden itu. Akses jalan menuju rumah SE 24 tahun sudah ditutup saat menjelang maghrib tadi. SE diduga rekrutan baru Jad Al-Qaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikusaleh Aceh menduga SE merupakan rekrutan baru kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah. Hal tersebut diketahui berdasarkan ciri pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut. SE mengenakan baju gamis hitam dengan jilbab berwarna biru disertai cadar hitam yang menutupi setengah wajahnya. Melihat pakaian dikenakan itu, Al-Qaidar menilai terduga pelaku merupakan anggota baru JAD. Lebih lanjut, Qaidar menyebut soal serpian di bawah wanita penerobos Istana Presiden itu saat beraksi. Ia menduga perempuan tersebut mendapat senjata tersebut dari jaringan ISIS yang ada di Indonesia. Sebagai informasi, organisasi JAD ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Motif masih didalami. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan akan menindaknya secara profesional. Lebih lanjut, Fadil mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir setelah adanya peristiwa ini.